Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Allah kita. Kita percaya bahwa hari ini yang terbaik yang Tuhan sudah jadikan untuk kita semua yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Biar dengan segenap hati kita mau datang memuji Allah kita, memberikan penyembahan kita dan ucapan syukur. Karena hanya Dia yang layak terima segala ucapan syukur, pujian, penyembahan kita umatnya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang sudah Engkau jadikan ini. Kami percaya yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Biar kami mau berterima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sudah Engkau beri atas kami. Seminggu yang sudah kami lewati, kami mengalami Tuhan. Ada keindahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Lewati segala permasalahan, naik turunnya kehidupan kami. Kami tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan itu membawa kami terus dalam rencana Tuhan. Semua yang Kau sediakan bagi kami baik adanya. Dan hari ini kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Hati kami, penyembahan kami, pujian kami. Biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu lebih dalam menyembah-Mu. Kasih setia-Mu besar atas kami. Terpujilah Tuhan, kami bawa ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami, Raja kami. Haleluya. Haleluya. Pujilah Kau Yesus. Amin. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tuhan Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian dan kemuliaan. Oh ya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
terima segala sembah. Ya Maya Ramaya Rabatashika, Maya Rabatashika. Haleluya, haleluya. Ya Rabatashiki, ya Rabataka, ya Ramaya Rabataka, ya Rabatashiki, ya Rabataka. Kami umat-Mu menyembah-Mu, kami umat-Mu meninggikan Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Haleluya, oh Tuhan. Amaya ratashiki, aramaya rabaya rabatashaka, aramaya rabarabara kaya rabatashaka. Kuasa-Mu atas kami, itu yang memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan mari jemaat Tuhan saja katakan, ku tinggikan, amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, amin, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan Yesus. Biar segala pujian hormat syukur selama-lamanya hanya bagi Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang kami sembah, Raja kami, Tuhan kami, Allah kami. Engkau kami tinggikan seumur hidup kami. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami umat-Mu mau lebih lagi memuji, membesarkan nama-Mu. Sebab hanya Tuhan, Allah yang bertahta di atas segala pujian. Dan hanya Tuhan yang layak terima segala pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Biar segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Dan kita datang dengan penuh ucapan syukur. Berikan salam kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Mari kita datang dengan pujian kita. Dengan hati yang mengucap syukur. Karena kita percaya Allah kita baik. Tuhan Yesus baik. Oh ya.
Puji kebesaran-Mu, Allah yang layak semua segala pujian hormat sampai selama-lamanya. We give you glory. Come on, say it together. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, say it. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, besar, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Sekali lagi katakan besar, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya, gloria hanya bagi nama Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus ditinggikan, Dia akan menarik jiwa untuk datang kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang bertahta, Allah yang layak terima segala pujian umat-Mu Tuhan. Puji Kau Yesus. Tuhan Allah kita bertahta, yes, di atas pujian umatnya. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Sama-sama katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup
Pujilah Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Roh Kudus ada atas kami, itu yang akan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang memilih kami menjadi anak-anak. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, Kau Allah yang selalu bersama dengan kami. Tidak pernah kami dibiarkan berjalan sendiri. Tangan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segalanya. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencana-Mu, dan aku bersyukur dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depan-Mu.
semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Haleluya. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Engkau yang termulia, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan sendiri. Kau yang menyertai, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala keadaan tak pernah meninggalkan, tak pernah berjalan sendiri. Kami selalu disertai Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, yang terbaik Kau sediakan, yang terbaik Kau berikan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang menciptakan kami pribadi lepas pribadi. Kau yang paling tahu keberadaan kami Tuhan. Jalan-Mu mengatasi jalan kami. Haleluya. Rancangan-Mu melebihi rancangan hidup kami. Biar kami mau ikut rancangan Tuhan, kami mau ikut kehendak Tuhan. Tuntunlah langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang terbaik, Kau termulia. Jalan-Mu jalan keselamatan, memberi kehidupan. Oh, terpujilah Tuhan. Walau kami tak tahu jalan-Mu, tapi Kau yang sertai kami. Kau Allah yang beserta dengan kami, tak pernah berjalan sendiri. Tangan-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, dan ku tak pernah sendiri. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Kau tahu yang terbaik Tuhan, tahu yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalan, kami perlu Kau Tuhan. Kau tuntun setiap langkahku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh
Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku Tuhan. Engkau merancang damai sejahtera bagi orang pilihanmu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami adalah orang-orang yang diuntungkan Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami tetap berada di bait suci-Mu. Di bait kudus-Mu Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pada saat Engkau menaiki keledai muda atau menuju Yerusalem, penduduk Yerusalem bersorak-sorai menyebut Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, gereja-Mu, Yerusalem yang kudus, Yerusalem yang suci, Yerusalem surgawi ada tempat ini Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan jika Engkau hadir, sesuatu terjadi. Jika Engkau hadir Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami dilawat Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Pakai-Mu lebih berhamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkata-katalah Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya. Kami siap diajar. Kami siap diuji. Kami siap dididik. Kami siap diubah bahkan hidup kami. Semakin hari serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim musik, song leader, singer. Kita berbicara nih tentang pekerjaan, kerja. Kita tahu negara kita dulu pernah ada kabinet kerja, betul? Kerja. Asal jangan mengerjai rakyat aja ya. Hari ini kita berbicara banyak tentang pekerjaan. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya mau sampaikan sekalian pengumuman bahwa hari Selasa kita ada baksos jam 11 ya. Leksi ya, benar ya. Jadi kebetulan bulan ini bulan misi. Jadi sekalian saya umumkan ini karena ada sangkut paut dengan apa yang harus saya khotbahkan hari ini. Saya ingat lagu sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Masih ingat Bapak Ibu? Ini lagu bukannya sekedar lagu untuk anak sekolah minggu, tapi coba kita resapi. Tuhan begitu baik, memakai setiap dari kita. Setiap anggota tubuh kita adalah alatnya Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun juga yang kita miliki. Dikatakan bahwa tanganku kerjaan itu buat Tuhan. Mulutku kita memuji Tuhan. Bukan untuk mengata-ngatain, bukan untuk gosip. Tapi kaki kita berjalan bukan menuju untuk kejahatan, melakukan kejahatan, tapi bekerja untuk menjangkau jiwa. Lagu ini juga, pujian ini juga bisa kita bagikan kepada keluarga kita. Bagi pasangan muda yang masih memiliki anak-anak, masih balita, batita, itu bisa diajarkan. Saya dan keluarga saya, waktu anak kami masih balita, sering diajarkan. Pada saat mau tidur, saya ceritakan tentang Alkitab. Saya bawakan lagu-lagu rohani. Dan anak bertumbuh. Ingat Bapak Ibu, pada saat mereka tumbuh dewasa, anak-anak kita,
Walaupun kita tidak menjamin 100%, dia harus hidup sesuai dengan Alkitab yang katakan. Tapi paling tidak, mereka satu sisi takut akan Tuhan. Karena apa yang kita sampaikan sebagai orang tua akan masuk dalam otak pikiran mereka. Yang kedua, mereka akan melihat apa yang boleh diteladani, apa yang mereka bisa telani dari orang tua mereka. Jadi itu yang kami ajarkan waktu kecil, pada masa kecil. Dan juga opa oma, akong ama, akung apo, grandpa grandma, yeye nanai, ajari cucu-cucunya. Katakan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pada saat anak-anak ini mendengar kakek neneknya bernyanyi pada cucu-cucunya, pada saat mereka dewasa mereka ingat. Walaupun pada saat itu kakek nenek sudah tiada. Mereka ingat bahwa tangan bekerja untuk Tuhan, mulut memuji Tuhan, kaki untuk berjalan cari jiwa. Saya ingat, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga lupa anak kita anak siapa. Kita sering gendong bayi kita. Nang ning nong. Ini anak siapa? Padahal anak dia sendiri, dia lupa. Ini kadang-kadang kita kurang sadar, kurang menyadari bahwa anak kita gendong anak kita sendiri. Jadi itu aja sebagai untuk membuka khotbah hari ini, supaya apa? Yang mengantuk nggak mengantuk lagi ya, segar ya. Karena dalam ibadah hanya satu larangan, nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk akibatnya apa? Sia-sia firman kita terima hari itu. Kalau ngantuk, sia-sia apa yang kita dengarkan. Kenapa? Saya pernah dengar satu hamba Tuhan di khotbah, di belakang dia hamba Tuhan berapi-api khotbah. Kita harus percaya Yesus. Yang lain katakan amin. Yang belakang ngangguk dia. Bukan ngangguk mengerti, tahu? Ngangguk karena ngantuk, tidur. Jadi hari ini kita mulai dengan pekerjaan kita, jobnya Tuhan. Saya singgung lagi mengenai jobnya Tuhan. Tema khotbah saya adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Saya singgung kembali lagi yang UKM kita, ya Baksos yang hari Selasa ini merupakan satu pekerjaan, suatu job yang kita harus lakukan. Jadi hari ini yang sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk keluarganya, itu wajib. Tapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu pekerjaan apa yang Bapak ingin kita lakukan. Kita buka Lukas 10. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 25 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Jadi perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah orang Samaria yang murah hati. Kita lihat ini di sini ada 3 tipe manusia, yaitu imam, Lewi, dan Samaria. Dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, apa yang Bapak ingin kita untuk lakukan, kita harus memiliki sikap. Sikap yang pertama, kita lihat di ayat 33. Lukas 10 ayat 33, tolong diklik. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sampai di situ dulu. Saya akan mau bahas yang atas dulu. Kita melihat bahwa di bagian atas, ayat-ayat di atas dikatakan bahwa pada saat seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kita tahu bahwa perjalanan jarak dari Yerusalem ke Yeriko kurang lebih 18 mil. Dan dataran yang dikatakan di situ tingginya kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Pada saat seorang ini jatuh, pada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko, tiba-tiba di jalan dia dirampok. Dikatakan bahwa bukan saja dirampok, tapi dipukul habis-habisan dan setengah mati. Saya ingat satu kali waktu saya di Kalimantan, di hutan Kalimantan, kendaraan yang kami tumpangi tiba-tiba mogok di tengah jalan. Itu pada tengah malam. Saya membayangkan pada saat itu kami hanya 4 orang kalau nggak salah. Seandainya kalau ada ketemu orang jahat yang ingin merampok kami, dengan mereka yang jumlah lebih banyak, dengan persenjataan mereka, mungkin kami tidak berdaya. Tentu kami menyerah. Demikian juga orang ini. Pada saat dia turun di Yerusalem menuju Yeriko, dia tidak bisa melawan. Karena apa? Di situ dekat bahwa penyamun, berarti itu orang yang penjahat itu lebih dari satu orang, bukan? Kita lihat lagi. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun. Berarti penyamunnya lebih dari satu orang. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga mukulnya yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Penyamun ini bukan hanya sekedar merampok, tapi juga menyiksanya, memukulnya habis-habisan. Dikatakan Alkitab, setengah mati. Setengah mati ini adalah hidup dan mati ini orang. Mereka mungkin napasnya sudah tersengal-sengal. Dia butuh pertolongan. Kalau tidak dia akan mati. Gambaran seorang yang disiksa, seorang yang mengalami penderitaan ini, gambaran pada kita. Mungkin Bapak Ibu, seorang sebagai istri,
sering dipukul KDRT oleh suami. Habis-habisan setiap hari. Pulang, salah sedikit ngomong, langsung ditempelin, langsung dipukul, langsung. Istri ini menderita setiap hari. Begitu juga suami. Menghadapi hal-hal yang kadang-kadang dia kerja capek, pulang sampai di rumah, bukan disambut dengan sukacita. Capek ya, saya masakin. Tapi istri begitu sebelum buka pintu, begitu buka langsung ngomel. Itu yang membuat hati suami pedih. Mungkin anak-anak, sikap orang tua. Banyak orang tua yang terhadap anaknya pilih kasih. Bisa saja mungkin anak yang paling besar. Dalam segi pendidikan, segi prestasi sekolah, dia lebih sedikit berkurang daripada adiknya. Tapi sang ayah menunjukkan kasihnya, lebih mengasihi adiknya daripada kokonya, kakaknya yang paling besar, anak yang paling besar. Ini membuat hati anak pedih. Anak ini selalu tiap hari menerima itu. Dia akan kepahitan. Dia tidak bisa berbicara apa. Dia tidak bisa berontak karena itu orang tuanya. Setiap hari dia harus mengalami hal-hal yang demikian. Banyak hal-hal yang membuat kita kepahitan. Banyak hal yang membuat kita pedih. Seperti orang yang disiksa. Yang dipukul habis oleh penyamun. Ditinggal pergi. Setengah mati. Keluarga-keluarga demikian juga mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga setengah mati. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh orang yang bisa membawa mereka, memberikan mereka kelegaan. Mungkin orang yang pernah mengecewakan kita. Mungkin karena pacar kita. Mungkin karena saudara kita yang pernah mengecewakan kita. Hari ini akan mengalami hal yang sama seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Pada saat orang ini setengah mati, di situ dikatakan bahwa kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tapi yang melewatinya dari seberang jalan. Imam itu seperti pelayan-pelayan Tuhan, majelis. Tapi bukan majelis sesungguhnya. Dia adalah malaikat jelmaan iblis. Bukan dia menolongnya, tapi hanya dia melihat. Dia seberang. Tinggalkan orang yang sudah sekarat. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu yang melewati dari seberang jalan. Orang Lewi juga sama persis dengan imam. Dia juga melewatinya di seberang jalan. Paling dia bilang, mungkin kalau mau tanding suara cicak lebih kencang. Imam dan Lewi adalah pelayan Tuhan. Sama-sama melayani mezbah Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Tampaknya rohani. Tampaknya dia melakukan apa yang di Alkitab katakan, melayani Tuhan. Tapi sikap hatinya. Tuhan tidak melihat sisi luarnya, Tuhan melihat hati kita. Karena Tuhan menilai hati. Kita beli gadget, beli handphone. Kita tidak hanya melihat casingnya, tapi kita melihat isinya. Isinya. Tukang kue, orang bisa bikin kue bolu, di mana-mana gampang. Yang bikin dia enak apa? Rasanya, bukan kue bolunya. Dunia melihat bukan pelayan Tuhannya, tapi apa yang dilakukan. Itu. Karena setiap perkataan yang keluar di mulut berasal dari hati. Oleh karena itu Tuhan melihat hati.
Kita lanjut. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini Tuhan mau. Sikap yang pertama dalam mengerjakan pekerjaan Bapa adalah sikap hati yang berbelas kasihan. Samaria ini gambaran Tuhan Yesus sendiri. Yesus memiliki belas kasihan. Kalau tidak, saudara dan saya sudah binasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat apa yang kau lakukan, pelayan-pelayan Tuhan, modelnya, casingnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita boleh saja melayani Tuhan, itu bagus. Tapi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, belas kasihan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan untuk kita mengasihi Tuhan. Belas kasihan juga digambaran bahwa Allah yang butuh kasih, yaitu Yesus sendiri. Apa yang lakukan kasih itu? Kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang walaupun dia jahat pada saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia mengecewakan saya, berkali-kali saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia berhutang pada saya, tidak membayar, bahkan dia lebih bersuka cita depan saya sengaja, dengan kesengajaan, saya tetap mengasihi dia. Kasih agape adalah kasih tanpa batas. Yesus mengajarkan kepada kita, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki kasih ini. Jadi hari ini, sikap hati ini Tuhan ingin kita kerjakan, lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Belas kasihan berbicara dengan pengampunan. Orang yang memiliki belas kasihan mudah sekali untuk mengampuni. Gampang sekali. Dia kalau berbuat salah, dia kalau berbuat mengecewakan kita, Tuhan juga ngerti dia. Bahkan kita berdoa, Tuhan ampuni dia. Setiap hari bukan berdoa. Kalau dia berbuat setiap hari yang sengaja di depan kita, ya tetap kita mengampuni. Apa yang Alkitab ajarkan pada kita? Berapa kali kita mengampuni orang? 7 kali 70 kali. Artinya apa? Tanpa batas. Inilah kasih agape. Kasih agape mengampuni orang tanpa batas. Serusak apapun itu orang, sebejat apapun itu orang, kita harus ampuni dia. Sejahat apapun dia, tetap kita ampuni dia. Kita tahu Yesus pada saat disalib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni, Bapak Ibu. Tahu enggak? Kalau kita tidak mengampuni, dikatakan Alkitab, kita buka 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Tolong diklik. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wih, dahsyat. Ngeri sekali, ngeri. Kita tidak mau ampuni, kita membenci orang, membenci aja loh. Ya, sekarang pembunuh manusia. Pembunuh. Klik lagi, Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Tolong diklik, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Di situ siapa dikatakan pembunuh? Iblis. Iblis siapa?
Musuhnya Tuhan. Musuh orang percaya. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tetap menaruh kebencian, kedengkian terhadap orang, kita adalah pembunuh manusia. Kalau kita masih membenci suami kita, kalau kita masih membenci istri kita, kalau kita masih membenci mertua kita, ingat, kita adalah pembunuh. Kita menginginkan mereka mati masuk neraka. Tapi justru bukan dia yang masuk neraka. Kita yang masuk neraka. Ngeri sekali. Matius 6 ayat 14-15. Tolong diklik. Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini jelas. Ayat pertama kita sudah membaca tadi, ahli Taurat mencoba Yesus. Dia mengatakan, siapa saja yang bisa memperoleh hidup yang kekal? Kalau kita tidak bisa mengampuni, tetap benci, kita tidak bisa masuk dalam hidup kekal. Kita akan binasa. Jadi hari ini, putuskan semua dalam pilihan Bapak, Ibu, dan saya. Apa kita tetap bertahan dengan kepahitan kita, tidak mau mengasihi? Ini konsekuensinya. Tuhan berikan kepada kita untuk memilih. Apakah mau memilih hidup kekal atau memilih kematian kekal. Tinggal kita pilih. Yang kedua, sikap hati yang kedua adalah, coba kita lihat, kita buka lagi ayat tadi, Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yang kedua adalah, ada sikap peduli. Sikap mau repot. Sikap yang tidak egois. Kita tidak mempertontonkan orang yang sedang menderita. Kita tidak sedang mengatakan, syukurin lo, syukurin, mati kau. Kepada musuh kita yang pernah kita benci. Tapi justru Tuhan katakan, sikap ini, lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya ada rasa peduli. Rasa tidak egois. Rasa yang mau peduli, yang mau repot, mau direpotkan. Ia pergi kepada lalu membalut luka-lukanya. Membalut luka-luka, gambaran juga bahwa pada saat orang itu sudah sekarat, sudah setengah mati, ia datang untuk menolongnya, membalut lukanya. Ini juga berbicara. Orang kepahitan, orang yang butuh pertolongan, orang yang butuh uluran tangan. Kita tolong dia. Membalut lukanya. Bukannya sekedar mendoakannya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ini supaya apa? Supaya luka-lukanya tidak infeksi. Ini adalah antiseptik. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini luar biasa sekali ini, orang Samaria ini. Karena apa? Dia memiliki kasih agape. Setelah dia membalut luka-luka, menyiram dengan anggur dan minyak, dia menaikkan orang itu yang sakit, yang sudah sekarat, setengah mati, naik ke keledainya. Tentu waktu dia naikin, dia harus berjalan menuju penginapan. Alkitab tidak mencatat berapa jarak untuk menuju penginapan. Tapi orang ini, dia rela berjalan kaki. Orang yang sakit tadi setengah mati dengan keledai. Dia mencari penginapan. Ya tidak sekedar mengobati ditinggalkan. Tidak. Penginapan berbicara, ada pemulihan. Merawat orang ini. Merawat. Orang ini. Karena dia mau repot.
Karena kasih-Nya. Inilah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Mau repot. Kadang-kadang kita melihat orang yang sengsara, orang yang susah. Kita seolah-olah nggak mendengar, tidak mengetahui. Seolah kita buang muka. Tapi hari ini, Tuhan ingatkan pada saudara dan saya. Untuk mau repot. Mau peduli dengan orang yang sengsara ini. Seperti yang sudah setengah mati ini. Yang ketiga. Sikap hati yang ketiga. Kita lihat ayat ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa. Orang yang berhati kasih. Yang mengasihi sesama. Dia bukan sekedar membalut. Bukan sekedar membawa dia ke hotel, ke penginapan. Tapi juga dia berkorban. Merogoh kantongnya sendiri. Di sini dikatakan 2 dinar. Kita tahu pada satu upah. Satu hari adalah 1 dinar. Berarti dia ada kehilangan 2 dinar. Kalau sekarang mungkin UMR atau UMK atau UMP. Orang ini bukan orang kaya. Bukan orang yang mewah. Wah enggak. Tapi orang yang sederhana. Tuhan melihat orang yang sederhana. Yang rendah hati. Yang murah hati. Yang setiap saat ingin menolong. Berkorban. Berkorban bukan saja korban waktu. Bisa saja orang ini buru-buru mau ke Yeriko. Ada sesuatu tugas. Bisa saja. Karena harus buru sampai di Yeriko. Tapi karena terhambat dengan menolong orang ini. Maka tujuannya terlambat. Dia juga korban tenaga. Dia harus berjalan. Tadi dia bisa menunggangi keledainya. Tapi karena menolong orang ini dia harus berjalan kaki. Dan dia juga korban materi. Dia mengeluarkan kantongnya. Membayar biaya penginapan. Kepada orang yang sakit ini. Kepada pihak penginapan. Yesus. Dia datang ke dunia. Dia berkorban. Pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya. Kita buka. 2 Korintus 5, 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Setelah ini saya akan menyaksikan satu kesaksian buat Bapak Ibu. Dia, itu Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa. Bukan tidak melakukan dosa, memang Yesus tidak berdosa. Karena dia Allah sendiri. Dikatakan bahwa telah dibuatnya. Itu Bapa di surga. Dia turun ke dunia ini. Menjadi dosa. Menjadi dosa apa? Segala dosa umat manusia di dunia ini. Diambil alih semuanya. Dipikul oleh Yesus. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, tanpa Yesus, kita binasa. Sebab Yesus datang ke dunia. Menggantikan saudara dan saya. Seharusnya masuk neraka. Tapi Yesus menggantikan kita. Dia mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya. Sebagai alat tebusan. Supaya apa? Kita, saudara dan saya, dibenarkan Allah. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Yesus. Dia sudah berkorban. Dia bukannya korban waktu, tenaga, materi, tapi korban nyawa. Itu saudara saya. Apakah kita berdoa kepada saudara kita di setiap hari, saudara kita sementara yang mereka belum dalam Tuhan. Apa kita ada, nyerahlah.
Dia nggak bisa berubah. Dari dulunya Desononya begitu, udah nggak bisa berubah. Bahkan hamba Tuhan saya pernah dengar, pelayan Tuhan. Saya nggak bisa berubah. Dari sono saya udah begini. Apakah layak dikatakan hamba Tuhan? Hari ini. Tuhan tegur kita. Bukan cuma Bapak Ibu. Tapi saya juga. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Buat saudara dan buat saya. Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Ini sikap hati ini. Apakah kita cukup dengan melakukan sesuatu? Sudah, yang penting saya lakukan. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh kepada suami, kepada istri, kepada mertua. Alkitab berkata, musuhmu adalah orang seisi rumahmu. Ingat, bukan tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh. Seisi rumah. Kenapa? Orang seisi rumah itulah yang bisa menjatuhkan kita. Melalui apa? Melalui sikap kita yang gak benar. Kalau kita mengaku anak Tuhan, tentunya sikap kita juga sebagai anak Tuhan. Nah, itulah membuat kita. Kenapa? Kenapa suami istri? Ada pria wanita. Kenapa gak pria-pria aja? Wanita aja. Pertama memang asal mulanya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Kedua, dia harus memiliki sikap hati, karakter yang berbeda. Supaya apa? Saling melengkapi, saling membentuk. Alkitab berkata, besi menanjamkan besi, manusia menanjamkan sesamanya. Jadi pada saat anak-anak bapak ibu yang mau konseling pranikah, pesan pada hamba Tuhan, jangan sampaikan bahwa kalian kalau udah nikah nanti pasti bahagia. Ini perkataan yang gak boleh lakukan dikatakan. Gak ada. Pernikahan bikin bahagia itu gak ada. Supaya apa? Pertama, menggenapi firman Tuhan. Beranak cuculah. Kuasalah bumi. Tapi pernikahan itu adalah gambaran bahwa disatukan dua anak manusia. Mereka harus saling melengkapi, saling menolong. Jadi yang wanita tolong yang pria. Itu baru benar. Yang penting pada saat mereka menikah, mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Andalkan pada Tuhan. Ya sikap itulah yang Tuhan ajarkan pada kita. Saat saya buka satu ayat lagi. Di Yohanes 9:4. Sebelum saya ada kesaksian. Yohanes 9:4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku, Yesus, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi bicara siang ada bicara waktu. Tentunya kalau orang bekerja mencari nafkah, melakukan segala sesuatu siang. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan malam, misalnya buruh pabrik, mereka 3 shift. Ada shift malam, tapi Alkitab mencatat bahwa siang itulah saat yang tepat untuk kita lakukan pekerjaan. Siang gambaran kesempatan. Dikatakan bahwa akan datang malam. Artinya apa? Ada pergantian. Kalau kita menyanyiakan kesempatan ini, tidak mengasihi, tidak peduli, tidak mau berkorban, itu akan kelewat. Kesempatan kita akan hilang. Nggak ada kesempatan kedua lagi. Ketiga apa? Kondisi. Pada saat kondisi kita sehat, kondisi kita sanggup melakukan, jangan tunda-tunda. Jangan tunggu kaya kita baru menolong orang. Ingat Alkitab, ada satu ibu-ibu miskin, dia memberikan sepeser kepada persembahannya. Tuhan katakan, itu yang berkenan. Persembahan itu yang dikehendaki Allah. Bukan orang kaya memberi. Karena orang kaya memberi dari kelimpahannya.
Karena ibu ini memberi persembahan dengan kekurangannya. Ini yang diterima Tuhan. Jadi hari ini ada 3 sikap. Sikap hati kita berbelas kasihan, karena Yesus belas kasihan. Peduli, Yesus peduli. Dia mau repot. Dia datang dari surga ke dunia ini. Karena saudara saya menebus dosa, dia berkorban. Dia rela disiksa. Bulan depan kita menyambut perayaan Jumat Agung. Hari ini. Pengantara khotbah kita, pengajaran kita. Bagaimana kita coba refleksikan diri. Bukan sekedar tiap tahun kita hanya, Jumat Agung, Natal. Ya, tiap hari harus berubah, bertumbuh. Amin. Saya sampaikan kesaksian. Maaf, saya minum. Ini kejadian sudah beberapa tahun lalu. Bukan kejadiannya, tapi hubungan. Kesaksian ini real. Tidak ditambah, tidak kurang. Ini terjadi dan antara istri saya dengan sepupunya. Persoalannya suatu hari adik sepupunya ini telepon malam-malam. Pada istri saya, dia telepon karena memang ada telepon hubungan, boleh telepon tapi nggak begitu sering. Tapi malam itu dia telepon, dia katakan bahwa dia langsung dengan to the point dia mengomel istri saya habis-habisan. Istri saya juga bingung, kenapa ini orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba digencar pokoknya dia omel habis-habisan. Istri saya bingung kan, dia kan ada sepupunya cerita, ini masalah ini. Rupanya itu ada masalah dengan antara orang tua dia dengan orang tua istri saya, itu bertua saya. Padahal memang yang salah itu orang tua dia. Tapi dia nggak tahu karena dia tinggal di sini, orang tua yang masalah kan di kampung. Oke, singkat cerita, kata istri saya, kamu tanya dulu ke papa kamu, jangan ngomelin saya, karena saya nggak tahu. Ya, singkat cerita kan istri saya juga tertekan dan juga mengalami sedikit kepahitan. Singkat cerita berapa tahun kemudian udah nggak pernah kontak-kontakan anaknya tahun lalu, yaitu bulan Maret terdeteksi kanker leukemia. Padahal dia baru lulus berapa bulan dan sudah bekerja. Umur baru 22 tahun. Singkat cerita, dokter vonis leukemia, dia harus dirawat. Udah nggak bisa rawat jalan lagi, harus diopnam karena sudah stadium akhir. Nah, pada saat itulah Tuhan bekerja. Ini sangat indah. Saya mendengar bahwa dia, adik sepupu istri saya ini membawa anaknya untuk dirawat di rumah sakit Marais. Lewat dari keluarga kami yang lain. Singkat cerita, suatu hari kami besuk, saya dan istri saya. Udah besuk saya doakan. Dan anak ini sudah cinta Tuhan. Kedua orang tuanya belum. Yang lebih lagi tragisnya, mamanya dari anak ini, yaitu istri daripada sepupu. Istri saya itu, sepupunya itu, istrinya itu pernah menderita kanker payudara. Jadi mungkin ada gennya. Kami layani terus, karena lihat keluarga yang susah. Bukan saja kami doakan, bukan kami saja tengokin, kami hibur, tapi kami juga bantu secara materi. Ingat orang Samaria dulu, dia membalut, mengangkat orang yang sakit kedelai, masuk ke penginapan, membiayai. Terus kami sering kunjungi. Kenapa? Ini anak sudah di rumah sakit. Kami harus kunjungi. Doakan.
Kalau kami nggak sempat, saya telepon kepada papanya anak ini, telepon terus bangun hubungan. Tuhan bekerja, istri saya punya kerinduan. Ayo, kapan kita mau tengokin lagi? Kapan tengokin lagi? Kita lihat, kalau kita beli belas kasihan, Tuhan bekerja. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ini belum ending. Masih panjang, masih 2 jam lagi. Kenapa? Ini jadi berkat bagi saya. Waduh, saya bilang. Saya sampai hampir di atas air mata. Istri saya sudah dendam, walaupun bukan dendam kesumat. Dendamnya amat kali ya. Hanya perkataan itu yang tadi pertama malam-malam telepon itu. Tentu nyimpan kepahitan. Tapi tahu-taunya dia punya kerinduan. Belas kasihan, aduh kasihan ya. Ini anak postur tinggi, gemuk. Sebelum sakit itu berat badannya 125 kilo. Bayangkan. Tapi jangan lama-lama dibayangkan. Begitu dia divonis leukemia. Karena sudah kolaps semua. Berat badannya tinggal 75 kilo kalau silang. Tapi jangan saya bayangkan juga. Jadi kami terus saya nih. Justru yang lebih ini lagi, istri saya yang ingetin terus. Ayo kapan kita tengokin lagi? Ayo kapan? Kita doain lagi tuh, kasihan tuh si Ricardo, si Dodo. Waktu kami sampai sana, waduh senangnya dia, si anak ini, Ricardo. Makasih. Sampai dia saya lihat dia matanya berbinar. Papanya juga berbinar, matanya juga mereka. Kami tidak lupa pesenin makanan juga, makan di sana. Ingat tadi, ya, dia tidak, orang itu nggak tinggalin di itu loh, di waktu obati dia bawa ke penginapan. Terus. Dan setelah itu, bulan Februari, Tuhan ambil dia. Sebelum Tuhan dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, saya masih sempat ke rumah dia berdoa, masih bercanda dengan si Dodo nih, Ricardo. Saya bilang, Rido, udah gemukan nih. Ya, udah gemuk katanya. Puji Tuhan, saya bilang. Semangat ya, saya bilang. Ingat, ada Yesus. Karena ini anak cinta Tuhan. Karena udah dibaptis. Tinggal papanya, mamanya belum, ada adiknya belum. Ini, saya katakan tadi, kalau kita ingin berkorban, ingat, jangan tunda-tunda. Jangan tunda waktu. Coba kalau saya tunda, tidak mengunjungi rumahnya seminggu lalu sebelum dia dipanggil Tuhan. Memang sebelum itu saya sudah berdoakan. Tapi saat-saat terakhir itulah, dia butuh hadirat Tuhan. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu di rumah, yang penting hadirat Tuhan. Doa saya tadi, kalau Tuhan hadir, pujian tadi, ada mujizat. Kalau Tuhan hadir, ada sesuatu terjadi. Amin. Saya ingat ada satu orang, seharusnya saya harus layani. Walaupun memang saya pernah layani orang, dia juga mengalami kanker rahim kalau tidak salah. Tapi karena kesibukan saya tunda. Hanya berapa hari, tiba-tiba orang ini dipanggil Tuhan. Saya nyesal minta ampun. Jangan menyesal. Ini pelajaran buat saya. Kalau ada orang yang minta kita layani, doakan, jangan tunda. Cepat lakukan. Akan hilang kesempatan. Siang dikatakan tadi, saya katakan tadi itu kesempatan tidak akan, nggak mungkin berulang lagi. Terus kedua, kondisi. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa berjalan, layani. Setelah dia meninggal, dia telepon saya. Dia gimana? Dia bingung, karena nggak ada biaya. Saya bilang, oke, kamu tunggu. Saya kontak saudara saya. Saya bagi tugas dengan dia. Saya dengan istri saya
ngurus rumah sakit. Saudara saya ngurus rumah duka. Kami bagi tugas. Setelah itu kami kontak, udah saya sampai di rumah sakit, urus segala macam, udah. Tiba-tiba seperempat jam ambulan datang untuk menjemput jenazah dan dibawa ke rumah duka. Bukan hanya sampai di situ. Kami melayani terus. Karena tinggal di Cibubur kami harus sediakan tempat penginapan. Ini persis apa yang Samaria lakukan. Kami pesankan hotel selama mereka melayani rumah duka. Sampai anak ini hari terakhir untuk dibawa pemakaman. Kami pesankan hotel 4 hari. Biaya dari kami. Yang 2 dinar itu orang Samaria. Apa kami kekurangan? Kami bersukacita dari situ. Kami bersukacita. Kami lakukan untuk Tuhan. Matius 25 katakan, jika engkau melakukan segala sesuatu pada orang yang paling hina ini, engkau juga melakukan untuk aku. Saya melakukan bukan untuk manusia, untuk dilihat manusia. Saya lakukan untuk Yesus. Kalau ini saya kesampingkan, kalau ini saya terlewatkan, Yesus akan nuntut pada saya. Kamu tidak melayani orang yang paling hina ini. Dia butuh. Istri saya sibuk bikin konsumsi. Bikin bubur, bikin apa segala macam karena dia hobi. Nah ini kebetulan. Maka bersukacitalah punya istri yang hobi masak. Suami-suami ini. Maka suami dia pulang ke rumah. Jangan ngomel dulu. Istri dulu. Nanti dikasih garam loh. Nanti garam yang banyak loh. Iya. Puji Tuhan. Kami melayani. Capek. Tapi kami sukacita. Pulang sampai di rumah tengah malam. Tiap hari. Pak Manu juga melayani. Siapa lagi tuh hari yang melayani di sana. Dia tahu persis. Kami bersukacita. Ini yang Tuhan mau. Jadi kesaksian inilah membuat saudara dan saya ini. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amsal 22 ayat 9. Kita buka. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22. Silakan diklik, silakan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Pegang firman Tuhan loh. Orang yang baik hati akan diberkati. Bukan hanya finansial, tapi juga kesehatan rohani kita. Kita semakin hari semakin antusias melayani Tuhan, semakin semangat, semakin kita cinta Tuhan. Dan dunia akan melihat, ini baru pelayan Tuhan. Ini baru orang Samaria, bukan imam, bukan Lewi. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang tim musik, singer. Haleluya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Melayani lebih sungguh. Sedang Bapak Ibu bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi
mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni lebih sungguh. Biar musik bermain yang pelan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Yesus berkata kepada ahli Taurat, apa yang kau baca? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihilah semua manusia. Tuhan berkata kemudian, kasihilah sesama manusia adalah belas kasihan, mau peduli, mau berkorban. Jika engkau melakukannya kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukan untuk aku. Engkau layak untuk menerima kerajaan Allah. Engkau layak memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, hari ini kami diingatkan Tuhan, kami sudah mengikut Engkau bertahun-tahun. Kami tidak memiliki sikap ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, kami semua butuh Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan segenap hati. Engkau rela mati untuk kami. Engkau menyerahkan nyawanya untuk kami hari ini Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan dimiliki kami Tuhan. Hati mengasihi Tuhan. Kasih agape. Kasih walaupun. Kasih yang tanpa batas. Kami ingin seperti orang Samaria yang berbelas kasihan, yang peduli, mau repot, yang berkorban. Segalanya Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Bulan depan Tuhan kami merayakan Jumat Agung, kematian-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya hari ini Tuhan, kami dilewat Tuhan. Kami dijamah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dikuatkan, yang iman kami lemah dibangkitkan hari ini Tuhan. Yang putus asa hari ini Tuhan, kami memiliki pengharapan Tuhan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Berserahkan Tuhan dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Gembala kami, Pak Manu Tuhan, berkati dia, urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Terus berkati. Jangan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan dan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak PDM Yogindra. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap apa yang dikerjakan. Keluarga juga diberkati dan apapun yang dilakukan biarlah Tuhan dimuliakan. Mari Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan. Kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena semuanya itu berasal daripada Tuhan, biarlah kita juga belajar untuk memberi yang terbaik. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang terlebih dahulu menyelamatkan kami, menebus kami. Biarlah Tuhan juga kami mau belajar untuk mengasihi orang-orang sekitar kami, mengasihi juga pekerjaan Tuhan, dan kalau sebentar kami juga mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami
Dan kami juga mau memberkati tempat di mana kami belajar. Di sini kami belajar mengenal Tuhan lebih lagi, kami belajar bertumbuh lebih lagi. Dan biarlah tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga perluas kerajaan Tuhan. Dan melalui tempat ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati sambil kita menaikkan pujian. Tuhan Allah berkata. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari anak asuh, dari orang OTA di tempat ini ya, orang tua asuh. Dan waktu dan kesempatan kami berikan. Mari beri sekali lagi pujian bagi Tuhan Yesus. Siapa? Sebelum saya bilang Tuhan udah pimpin sini selama 25 tahun. Pasti Tuhan nggak iseng, ya. Kalau Tuhan nggak iseng, pasti Tuhan sediakan semuanya gitu. Kalau Tuhan iseng kita ya udah bye gitu. Karena Tuhan udah pimpin 25 tahun, berarti Tuhan tuh udah punya planning. Kalau Tuhan punya planning, pasti Tuhan udah siapin apa hal-hal yang kita perlukan gitu. Tinggal kita berjalan aja, percaya pada Tuhan, pasti semuanya lancar lah. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan.
terikat waktu. 25 tahun OTA bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan yang kami lewati setiap musimnya. Ada suka maupun duka. OTA hadir bukan karena kekuatan kami tim panitia, tapi Tuhan yang mengizinkan OTA ada sampai hari ini. Tuhan gak pernah iseng untuk OTA sehingga bisa menyertai kita semua sampai 25 tahun dan akan terus regenerasi untuk anak-anak OTA selanjutnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada GBI Sungai Yordan, terutama Bapak Gembala, Pak Kadif, dan juga jajaran lainnya yang selalu senantiasa menyertai tim OTA sehingga bisa ada di depan kalian semuanya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Terima kasih atas kasih yang para donatur berikan kepada kami, karena itu sangat berharga buat anak-anak asuh supaya bisa melanjutkan pendidikannya dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Dukung kami terus untuk senantiasa agar kami tetap setia untuk melayani anak-anak asuh di luar sana supaya mereka bisa punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikannya. Terima kasih juga kepada PIC OTA dari tahun 2020 sampai sekarang. Semoga kedepannya kita terus tetap menjadi tim OTA yang kompak dan selalu memiliki kasih kepada anak-anak asuh. Terakhir, kami PIC dan anak-anak asuh, orang tua asuh GBI Sungai Yordan mengucapkan terima kasih. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roximus. Bersama saya, Eden Nathanael. Berikut informasi sepekan gereja kita. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Maret 2025 via Zoom jam 7 malam dengan tema Doa Bapa Kami bagian 3 dengan pengajar Pendeta Asigor Sitanggang, PhD. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Halo, saya Doni De Kaiser, speakerpreneur. Banyak yang bertanya pada saya, apa sih sebenarnya pentingnya memiliki kemampuan public speaking dan communication skills, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kegiatan bisnis. Tahu nggak apa? Dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi yang baik didukung dengan keahlian public speaking akan mampu meningkatkan bisnis Anda. Contohnya, kalau Anda memiliki sebuah produk tapi tidak mampu memasarkannya, maka tidak akan terjadi aktivitas jual beli terhadap produk Anda. Selain itu, kalau Anda menggunakan
kemampuan komunikasi Anda untuk mengenalkan produk Anda kepada pihak luar, kepada orang lain, maka produk Anda akan banyak dikenal dengan upaya strategi branding. Tapi tentunya untuk memahami strategi komunikasi dan public speaking yang efektif, ada teknik dan ada caranya yang bisa dipelajari oleh siapa saja, termasuk bagi Anda pelaku usaha, pengusaha, dan pebisnis. Karena itu mari sama-sama belajar komunikasi dan public speaking bersama saya Doni The Kaiser, khususnya untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menjalankan aktivitas bisnis. Jangan lupa saksikan atau ikuti bareng program ini pada tanggal 5 April 2025. Saya Doni The Kaiser, salam Nusantara, Merdeka! Kopi dan Komunita bulan depan akan dilaksanakan secara gabungan dengan format talk show bertemakan Double Portion. Pembicara Bapak Calvin Hadono dan Ibu Nani. Akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025. Sehubungan dengan bulan ini ada minggu kelima, maka minggu depan akan diadakan ibadah gabungan keluarga yang mencakup sekolah minggu kelas besar, teen, youth, dan umum. Bersama Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sudah? Oke, puji Tuhan. Demikian tadi persembahan pujian, kesaksian pujian dari anak asuh di tempat ini dan juga informasi kegiatan sepekan. Apakah dari ibadah minggu ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bisa mengangkat tangannya? Ada di belakang? Oh, puji Tuhan, bisa berikan salam kanan kirinya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kiranya kalau belum ada tempat yang beribadah yang tetap, tempat ini sangat terbuka. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi keluarga dalam Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tetap semangat kita melayani Tuhan, membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Datang
Ibu, saudari yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.